Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, sampai jumpa lagi bersama Kak Henry melalui channel Belajar Bahasa Inggris. Nah, sekarang kita berada pada lesson 6 atau pelajaran yang ke-6. Pada lesson 6 ini kita belajar bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat sederhana dalam konteks simple past tense atau kalimat yang berisi masa lampau. Past tense, waktu masa lampau. Kemarin, pekan lalu, malam tadi, 2 hari yang lalu. Maka semua kalimat yang ada di sini adalah dalam konteks simple past tense. Ada beberapa logika yang harus adik-adik pahami dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris, ya. Logika yang pertama, jika di dalam kalimat itu menggunakan kata kerja, maka kita menggunakan kata kerja yang kedua. Oke? Dalam konteks simple past tense, ya, ingat dalam konteks simple past tense. Jika dalam kalimat itu menggunakan kata kerja, berenang adalah kata kerja, berenang, ada kerjanya, berenang. Maka kita menggunakan kata kerja kedua, ya. Namun jika di dalam kalimatnya, perhatikan, tidak menggunakan kata kerja atau setelah subjeknya bukan kata kerja, maka kita harus menambahkan to be setelah subjeknya. Am is are menyatakan kondisi saat ini, sementara was dan were itu kita gunakan untuk menyatakan kondisi, situasi, keadaan di masa lampau. Ya. Untuk am is are ini sudah kakak jelaskan pada video kita sebelumnya. Itu logika yang pertama. Mari sekarang kita buat contoh kalimatnya. Saya berenang. I berenang. Ya, karena ini kalimatnya dalam konteks simple past tense, maka kita gunakan kata kerja kedua. Swim, kata kerja pertamanya. Swam, kata kerja kedua. Swam, kata kerja ketiga. Ketiga kata tersebut sama-sama berarti berenang. Ya, untuk kata kerja pertama itu sudah kita bahas kalau tidak salah pada video yang kedua, ya, pada lesson 2. Kita gunakan untuk menyatakan rutinitas. Sementara untuk kalimat simple past tense kita menggunakan kata kerja yang kedua, swam. Ya, maka yang cocok di sini adalah I swam. Ya, I swam. Saya berenang. Oke, seandainya ada adik mengatakan I swam, maka para pendengar sudah bisa memahami. Ini bukan rutinitas adik-adik, melainkan ini adalah perbuatan tindakan yang sudah adik-adik lakukan di masa lampau. I swam, saya berenang. Di sungai, I swam in the river. Ya, sungai bahasa Inggrisnya river. Ya, kemarin. Kemarin bahasa Inggrisnya yesterday. Yesterday. Saya berenang di sungai kemarin. Airnya sangat segar. Ya, maka subjeknya adalah air, ya. Airnya, ya, maksudnya air sungai itu the water. Oke. The water, air tersebut, maksudnya air sungai tadi, maka kita menggunakan artikel the di sini, ya. The water sangat segar. Nah, karena sangat segar itu bukan kata kerja, segar termasuk kata sifat atau adjektif, maka kita mesti menambahkan to be setelah subjeknya. Dalam hal ini adalah the water. Apa to be yang tepat? Nah, di sini kita lihat pasangan-pasangannya. Ya, the water, air berada dalam kategori it, ya, atau benda ketiga tunggal. Bendanya tunggal, kategorinya sama dengan it. Kalau he, dia untuk laki-laki, she untuk dia perempuan, it untuk benda tunggal. The water termasuk benda tunggal kategorinya. Ya, maka to be-nya adalah bisa is atau bisa was. Bisa is, bisa was. Jika ada adik mengatakan the water is fresh, maka segarnya itu saat ini. Nah, itu konteksnya, ya. Maka segarnya saat ini. Karena ini konteksnya masa lampau, maka adik-adik memilih to be yang ini, was. The water was, ya, the water was fresh. Maka ada to be was. Kenapa menggunakan to be? Karena setelah subjeknya bukan kata kerja. Nah, itu logika yang pertama yang mesti adik pahami betul, ya. Pahami dengan baik. Jika menggunakan kata kerja, gunakan kata kerja kedua. Jika kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, letakkan to be setelah subjeknya. Pasangan to be-nya ada di sini. I am was. I am
happy. Saya bahagia. Kenapa ada to be am? Karena happy bukan kata kerja. Tapi maknanya saat ini. Tapi kalau happy-nya di masa lampau, kemarin atau malam tadi, maka kakak mesti mengatakan I was happy. Saya bahagia. Artinya di masa lampau. Jadi adik-adik tinggal mencocokkan, memasang-masangkan to be yang mana yang tepat. Ya, seperti itu logikanya. Oke. Bagaimana adik-adik semua kira-kira bisa dipahami ya? Insya Allah ya, insya Allah bisa dipahami. Dan kita masuk kepada pola kalimat yang kedua. Ya, kita perhatikan. Saya tidak pergi ke sekolah. Saya tidak pergi. Ya, kita menggunakan kata kerja ya. Pergi. Pekan lalu. Walaupun saya tidak sakit. Sakit bukan kata kerja. Di sini ada dua kalimat utama ya. Ada dua kalimat. Saya tidak pergi ke sekolah, kalimat yang pertama. Walaupun saya tidak sakit, kalimat kedua. Pada kalimat pertama kita menggunakan pergi, kata kerja. Sementara pada kalimat yang kedua, sakit bukan kata kerja. Nah, pada video sebelumnya kakak juga sudah menyampaikan bahwasanya tidak itu kan bahasa Inggrisnya not ya. Sudah kakak sampaikan sebelumnya, bahasa Inggris itu tidak, itu bahasa Inggrisnya not. Logika yang kedua yang harus adik-adik pahami, kata not itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jika di tengah-tengah kalimat, kata not itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti diikuti oleh kata bantu. Ya, mesti diikuti oleh kata bantu. Tergantung konteks dari kalimatnya. Kata bantu apa yang kita gunakan. Ya, kalau pergi, ya. Kalau kalimatnya menggunakan kata kerja, ya, kemudian konteksnya simple past tense, maka kata bantunya adalah did. Nah, sekali lagi kakak ulang. Jika kalimatnya menggunakan kata kerja dan kalimatnya dalam konteks simple past tense, ingat konteksnya simple past tense, kata bantunya adalah did. Namun, jika kalimatnya tidak menggunakan kata kerja setelah subjeknya, maka kata bantunya adalah ini semua, to be. To be ini. Kalau saat ini berarti am is are, kalau sudah lewat maka was, were. Tergantung subjek yang kita gunakan. Ya. Jadi bahasa Inggris tidak itu bisa banyak. Bahasa Inggrisnya ada bisa am not, bisa was not, bisa is not, bisa was not, bisa are not, bisa were not, bisa did not. Tergantung bentuk pola kalimat atau ya, tenses yang kita gunakan. Apakah menggunakan kata kerja atau tidak. Nah, di situ logikanya. Kita perhatikan, saya tidak pergi. Tidak itu kan bahasa Inggrisnya not. Ya, pergi. Ya, pergi bahasa Inggrisnya adalah go. Ya, catatan berikutnya yang harus Adik pahami, karena kalimatnya sudah menggunakan kata bantu di sini nanti, maka kata kerjanya kembali kepada kata kerja pertama. Bingung ya? Kembali kepada kata kerja pertama. Maka kita simpulkan, kata kerja pertama hanya digunakan untuk pernyataan positif. Hanya itu. Pola-pola kalimat yang lain kita kembali menggunakan kata kerja pertama. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan kata bantu di dalamnya. Oke, begitu logikanya. Pergi, bahasa Inggrisnya adalah go. Ya, kembali kepada kata kerja pertama. Karena sudah ada kata bantu did. Karena sudah ada kata bantu, did. I did not go. Saya tidak pergi. Yang berarti tidak adalah not. Did ini hanya sebagai kata bantu. Dia menggunakan kata kerja, kemudian konteks kalimatnya adalah simple past tense. I did not go. Saya tidak pergi to school. Saya tidak pergi ke sekolah. I did not go to school. Seperti itu. Perlahan-lahan. Kemudian, biar lebih keren, did not ini bisa adik-adik singkat dengan, ya, kakak yakin adik-adik udah tahu semuanya, didn't, ya, didn't, didn't. Tapi kalau orang native speakernya secara cepat dia baca didn't, I didn't, bukan didn't. Tapi Ustadz selalu dengar orang bilang didn't. Tapi fakta realita yang Ustadz pelajari, yang kakak pelajari bukan didn't, tapi didn't. I didn't go to school yesterday. I didn't. Seperti itu. I didn't go to school. Saya tidak pergi ke sekolah pekan lalu. Pekan lalu bahasa Inggrisnya last week. Pekan
lalu. Walaupun, although, ya. Although saya tidak sakit. Oke, sama-sama negatif ya, sama-sama tidak. Cuman di sini kata kerja, di sini bukan. Although I not sick. Sakit, sick. I not sick. Nah, tadi kakak sudah sampaikan. Kata not nggak bisa berdiri sendiri. Dia mesti diikuti oleh kata bantu. Begitu logikanya ya. Harus seperti itu. Karena dia sick itu bukan kata kerja, maka kata bantu yang kita gunakan adalah di area di sini. To be. Ya. I. Ya, karena subjeknya adalah I. Am untuk saat ini, karena konteksnya past tense, maka kita gunakan was. I was not sick. Walaupun saya tidak sakit. Seperti itu. Lagi-lagi, was not juga bisa kita singkat dengan wasn't. Atau I wasn't sick. Seperti itu. I didn't go to school 2 days ago. I didn't go to school last week. Although I wasn't sick. Saya nggak ke sekolah 2 hari yang lalu. Saya nggak ke sekolah pekan lalu walaupun saya tidak sakit. Oke, coba adik-adik perhatikan lagi. Di sini tidaknya did not. Di sini tidaknya was not. Bukan kata kerja, menggunakan kata kerja. Di situ letak perbedaannya. Oke, sekarang masih kuat adik-adik kira-kira untuk memahaminya? Tentu. Karena logika-logikanya tetap sama dengan semua tenses yang ada yang sudah kakak jelaskan di video-video kita sebelumnya. Yang kata not itu, yang namanya kata not tidak bisa berdiri sendiri. Harus diikuti oleh kata bantu. Maka adik-adik cukup menentukan. Kalau ini kata bantunya yang ini, kalau kalimatnya seperti ini, kata bantunya seperti ini. Itu yang harus adik-adik pahami dengan baik. Seperti itu. Nomor 3, ya sama juga dengan tenses yang lain. Logikanya, kalau dia berbentuk kalimat yes, no question, atau yang kalimat yang nanti jawabannya membutuhkan jawaban iya atau tidak, apakah dia di sini? Apakah dia jumpa ortu saya? Ya, logikanya juga sama. Semua kata bantu ini berarti apakah? Gitu ya. Semua kata bantu di sini berarti apakah kalau kita letakkan di awal kalimat atau sebelum subjeknya. Am I? Apakah saya? Was I? Apakah saya juga? Cuman lihat konteksnya seperti apa, ya. Oke, mari kita perhatikan. Apakah dia di sini malam tadi? Ya, di sini. Oke, di sini menggunakan kata di sini. Di sini termasuk kata kerja atau tidak? Ya, bagus. Tepat sekali. Di sini bukan kata kerja. Tetapi di sini termasuk keterangan tempat ya, di sini, oke? Maka kita menggunakan to be sebagai kata bantunya. Tapi kita cocokkan subjeknya apa? Subjeknya di sini adalah dia. Oke, kita isi dulu. Dia kita anggap di sini dianya laki-laki. He, here, malam tadi last night. Last night. Maka apakahnya? Karena subjek adalah he, maka to be yang kita gunakan adalah was. Karena konteksnya masa lampau. Maka was, ya harus huruf capital, huruf besar ya. Kalau di awal kalimat, was, maaf, ya, was he here last night? Apakah dia di sini malam tadi? Ya, kita lanjut, kita bandingkan. Apakah dia jumpa ortu saya? Oke, jumpa, menjumpai. Maka ini termasuk kata kerja. Apakah dia menjumpai? Apakah dia bertemu? Itu kata kerja. Apakah dia jumpa orang tua saya? Maka kata bantu yang kita gunakan adalah did. Ya, did berlaku untuk semua subjek. Kalau dia pakai kata kerja, maka gunakan did. Maka apakah did? Did he berjumpa, ya, berjumpa bahasa Inggrisnya bisa, kakak lupa nulisnya tadi. Jumpa itu bahasa Inggrisnya bisa meet, verb satunya, met, verb duanya,
met, verb ketiganya sama. Meet, met. Karena di sini sudah ada kata bantu did, kita kembali menggunakan kata kerja pertama. Berarti did he meet? Apakah dia berjumpa? Did he meet orang tua saya? My parents. Oke, my parents. Oke, did he meet my parents? Oke, sekali lagi kita bandingkan. Apakah dia? Was he? Menggunakan to be was. Apakah juga artinya? Apakah dia? Did he? Oke, artinya juga apakah dia. Cuman berbeda. Kenapa? Was he bukan kata kerja. Did he jumpa termasuk kata kerja. Di situ perbedaan yang mendasar yang harus adik-adik pahami. Oke? Lanjutkan kepada pola yang berikutnya. Tidakkah kamu datang ke sekolah 2 hari yang lalu? Tidakkah kamu datang ke sekolah 2 hari yang lalu? Ini jawabannya juga 2 ya. Bisa yes, bisa no. Cuman pertanyaannya berbentuk negatif ya. Tentu logikanya sama. Logikanya sama. Gunakan kata bantu sebagai kata tanyanya. Kemudian dinegatifkan. Ditambah not. Seperti itu aja. Ditambah not. Dan disingkat. Kemudian disingkat. Singkatan-singkatan ini nanti kakak akan tulis di video di layar akhir video kita ini. Supaya tidak gagal fokus ya. Oke, seperti itu. Tidakkah kamu datang ke sekolah 2 hari yang lalu? Ya, subjeknya adalah kamu. Kemudian predikatnya adalah datang. Datang kata kerja atau tidak? Ya, tepat sekali. Datang termasuk kata kerja. Oke, maka kita menggunakan kata bantu did. Ya, kita menggunakan kata bantu did. Karena kalimat bertanyanya negatif, maka did-nya juga harus dinegatifkan menjadi did not. Kemudian disingkat menjadi didn't. Oke, menjadi din. Din ya, sebenarnya din bukan did ya, din seperti itu bacanya. Tidakkah kamu datang ke sekolah 2 hari yang lalu? Berarti din. Nah, seperti itu ya. Din. Oke, didn't you? Didn't you, ya? Didn't you datang? Kira-kira kita menggunakan kata kerja 1, 2, atau 3? 1 atau 2? Hah? Kita kerja 1 atau kita kerja 2? Kalimatnya simple past tense. Oke, bagus, terima kasih. Ya, kita menggunakan kata kerja 1 ya, karena kita sudah menggunakan kata bantu did. Jadi, kakak ulang lagi, kata kerja kedua hanya digunakan untuk kalimat positif atau pernyataan positif, hanya untuk itu. Didn't you datang? Come. Didn't you come to school? 2 hari yang lalu bahasa Inggrisnya 2 days ago. Oke, 2 hari yang lalu, 2 days ago. Didn't you come to school 2 days ago? Tidakkah kamu ke sekolah 2 hari yang lalu? Oke, seperti itu. Kita masuk kepada pola yang terakhir. Ya, karena kalau kita perhatikan semua jenis tenses itu bisa dikali 5 lagi model kalimatnya. Ya, dikali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada 1 lagi, tapi ini yang penting menurut kakak ya. Ya. Pola yang terakhir kita menggunakan question word, kata tanya. Seperti what, who, where, why, dan seterusnya itu. Kenapa kamu tidak beritahu saya? Oke, logikanya juga sama dengan tenses-tenses yang lain yang sudah kakak sampaikan pada video-video sebelumnya. Pertama, urutannya kita masukkan kata bantunya terlebih dahulu. Kenapa? Bahasa Inggrisnya why. Oke, itu urutannya. Kedua, masukkan kata bantunya. Mesti ada kata bantu setelah kata tanya. Ingat itu. Mesti ada kata bantu setelah setelah kata tanyanya. Kata bantu apa yang kita gunakan? Tergantung konteks kalimatnya. Tergantung tenses yang kita gunakan. Tergantung apakah kalimatnya menggunakan kata kerja atau tidak. Itu yang harus adik-adik pahami dengan baik-baik gitu ya. Oke. Kenapa kamu tidak beritahu? Memberitahu itu termasuk kepada kata kerja. Memberitahu. Ada kerjanya. Bisa ditambah dengan imbuhan me ya, memberitahu.
Maka kata bantunya adalah did. Oke, why did? Oke, why did you? Oke, why did? Oh, sorry. Kenapa kamu tidak? Oke, ada negatifnya. Maka kita juga negatifkan, ya. Why didn't? Oke, why didn't you? Kenapa tidak kamu? Atau kenapa kamu tidak? Terserah lah. Artinya terserah saja. Pokoknya urutannya seperti ini. Why didn't you? Memberitahu bahasa Inggrisnya tell. Oke, memberitahu saya. Tell me, ya. Me. Kenapa bukan tell I? Karena me adalah sebagai objek. Ini sudah kakak jelaskan pada video lesson 5. Silakan ditengok lagi. Oke, flashback ke belakang. Kenapa di sini tell me? Kenapa bukan tell I? Sementara saya itu juga bahasa Inggrisnya bisa I gitu ya. Oke, silakan diperhatikan pada video kakak yang di sini. Iya. Why did you tell me? Kenapa tidak kamu memberitahu saya? Urutannya mesti seperti itu. Tidak boleh why you didn't tell me. Nggak boleh. Mesti seperti ini. Why didn't you tell me? Kenapa tidak kamu memberitahu saya? Seperti itu. Nah, mungkin ini kiranya yang bisa kakak sampaikan pada lesson 6 atau pelajaran 6 ini. Kita simpulkan kembali logika-logikanya. Logika yang pertama, jika dia menggunakan kata kerja, maka kita gunakan kata kerja kedua. Ya, kita gunakan kata kerja kedua. Tapi ingat, hanya untuk kalimat positif. Hanya untuk pernyataan positif. Namun, jika kalimatnya setelah subjeknya itu bukan kata kerja, maka kita harus tambahkan to be setelah subjeknya. Ya, kita tambahkan to be setelah subjeknya. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua, jangan lupa menambahkan kata bantu sebelum not jika kita ingin membentuk kalimat negatif, ya, atau pernyataan negatif. Bisa am not, bisa was not, bisa is not, bisa did not, dan seterusnya, ya. Logika yang ketiga, jika kita ingin membuat kalimat pertanyaan yang nanti jawabannya yes atau no, maka semua kata bantu ini kita gunakan, kita letakkan sebelum subjeknya. Ini semualah yang berarti apakah, ya. Itu logika yang ketiga. Logika yang terakhir, oke. Setelah kata tanya, what, who, where, mesti ada kata bantu sesudahnya. Maka adik-adik tinggal mencocokkan kata bantu yang mana yang sesuai untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang kakak sampaikan ini bisa memberi pemahaman kepada adik-adik semua. Ya. Dan sekiranya adik-adik masih ragu, bingung, atau belum paham, jangan khawatir. Di sini kakak menyediakan layanan khusus, ya, layanan khusus. Kita bisa berdiskusi di sana. Silakan adik-adik ikuti Instagram kakak di sini, atau adik-adik bisa langsung chat kakak melalui WA kakak, ya, via WA kakak di sini. Terima kasih. Kita sudahi materi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.